Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang mengenai pertanyaan dari Karepet mengenai Musa dan Elia di Paradiso atau Hades, Israel modern dan kedatangan Raja Mesias. Ya, Pak Karepet silakan. Halo, Pastor. Halo, Pak Karepet. Saya mau nanya di Lukas 9 ayat 30, kenapa yang datang itu Nabi Musa dan Nabi Elia, apakah mereka itu di Hades atau di Paradiso? Satu. Ya. Yang kedua, hubungan antara pertanyaan di Kisah 1 ayat 6, yaitu Tuhan Yesus diminta jadi raja, itu hubungannya dengan keadaan Israel sekarang. Itu saja, Pastor. Ya, mengapa Elia itu bisa ketemu Yesus sama Musa? Saudara, kalau saya mengajarkan di Hagios Bible College, ya, itu cerita itu, bisa nggak itu ada sebuah mesin waktu? Ya kan? Bisa, itu mesin waktu, saudara ya. Musa melihat api yang menyala, ya kan? Lalu Musa bertanya, siapakah engkau? Lalu api yang menyala-nyala ini bilang apa? Semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Ya. Bilangnya apa, saudara? Ahyeh, Aser, Ahyeh. Kata dasar dari Ahyeh itu haya, past tense, haya. Ya, tetapi future tense-nya itu Ahyeh. Ahyeh adalah bentuk future tense, bentuk yang akan datang. Ahyeh. Artinya, akulah yang akan datang. Jadi terjemahan aku, I am who I am itu salah itu, saudara ya. Itu salah, I am who I am itu salah. Aku ada itu salah. Karena itu bentuknya Ahyeh yang akan datang. Akulah yang akan datang. Siapakah engkau? Akulah yang akan datang. Siapa? Yesus kan? Ya. Ahyeh itu bentuknya adalah imperfect yang akan datang. Ahyeh, Aser Ahyeh. Nah, Elia sama kan? Itu bentuknya adalah sebuah apa, saudara? Elia itu kan nggak mati kan? Dikatakan nggak mati. Dia kan naik kereta berapi, kereta Israel yang berapi kan? Ceritanya api lagi ya. Nah, tapi ini api yang lain, saudara. Itu apa, saudara? Itu kan sebuah kendaraan mesin waktu kan? Itu kalau menurut saya boleh kan mesin waktu ada, bisa, saudara ya. Suatu ketika kan ada namanya mesin waktu itu ada, saudara. Karena apa? Saya percaya dengan teori relativitas, saudara. Ini saya tunjukkan ya. Salah satu contoh imajiner dari portal mesin waktu. Ini salah satu bentuk imajiner dari mesin waktu ya, saudara. Orang menggunakannya seperti ini ya. Ya kan? Ini kan ada cahaya, ada api segala macam, ya boleh saja. Itu kan sebuah mesin waktu, boleh saja, saudara ya. Nah itu, ya. Nah, kalau apa kaitannya dengan yang modern sekarang, Israel modern sekarang, kemunculan Israel itu kan buatan Yesus. Nanti pohon ara akan bertunas dan pohon-pohon. Israel kan dilambangkan dengan pohon ara. Setelah 2000 tahun kemudian tiba-tiba muncul lagi negara Israel. Yesus sebagai raja, Mesias, nanti datang sebagai raja. Jadi ketika orang Yahudi menolak Mesias yang pertama, Yesus yang datang pertama, ya asalnya enggak banyak orang Yahudi yang percaya, tapi ada yang menolak, yaitu orang-orang Saduki, gerombolannya Saduki yang jahat-jahat itu ya. Orang Saduki kan tidak percaya kebangkitan orang mati, makanya dikutuk sama, dibilang sesat sama Tuhan Yesus kan, sesat kamu, orang Saduki itu ya. Jadi kalau di dalam imam-imam itu Hanas Kayafas itu gerombolan Saduki.
Mereka menolak. Tetapi apakah orang Yahudi? Enggak. Masalahnya pengajaran itu sudah menyesatkan banyak orang, pengajaran yang Saduki ini. Ya, tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Tetapi akhirnya Maimonides mengkoreksi. Masalahnya akhirnya orang Kristennya kemudian juga mengajarkan Yesus yang salah, kepada Yesus yang bukan Yahudi. Makanya sekarang terjadi itu ya, gerakan Sionisme itu kan juga kebangkitan mesianik. Gerakan Zionis abad ke-18 itu juga kebangkitan mesianik. Ya. Makanya sekarang banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tetapi nanti akan terjadi benar-benar seluruh orang Yahudi percaya pada Yesus. Itu ya, Kak Ribet. Oh ya, terima kasih Pastor. Oke. Cukup. Ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Lukas 9 ayat 30-31 berbunyi, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kedua orang itu nampak dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 berbunyi, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Keluaran 3 ayat 14 berbunyi, firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku, Ibrani, Ahyeh, Asher, Ahyeh. Lalu ia berfirman, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara-saudari sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama barusan ini kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang mengenai jawaban. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan itu, dan silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.